yaitu masih tentang model epidemi. Permisi Pak, suaranya kecil. Halo? Masih kecil? Masih sih. Nah. Saya pakai. Cek. Cek. Sudah Pak, sudah. Sudah. Tapi berisik nggak? Nggak terlalu. Tidak terlalu, Pak. Oke. Kita lanjutkan materi kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di memodelkan. Bener nggak berisik nih suara saya di kalian? Jadi kemarin kita sudah membahas sampai sini ya. Jadi bagaimana pengaruh dari perubahan alfa terhadap penyebaran penyakit ya, di mana alfa itu adalah parameter penularan. Ternyata semakin kecil alfanya ya, kemungkinan terjadinya pandemi itu semakin kecil. Jadi bahkan kalau melewati batas tertentu, bahkan tidak terjadi epidemi sekalipun tidak terjadi, itu langsung habis. Ya, contohnya kalau kita lihat di ini ya, di dua yang pertama, yaitu alfanya 0,05 dan 0,1, dia langsung habis, berhenti sampai situ. Nah, untuk kasus ini ya, masih ada sedikit analisis yang bisa kita lakukan selain ini, ya, yaitu ketika sistemnya, seperti kemarin kita sudah membahas ya, sistemnya kalau kita tulis hanya yang dua bagian pertama saja, ya, yaitu DSDT sama dengan minus alfa SI, dan DIDT sama dengan alfa S minus beta kali I. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa terkadang I-nya, DIDT-nya itu jadi 0. Ya. Oke, saya tulis ulang di bawah saja. Kita punya DSDT-nya sama dengan minus alfa S I, kemudian DIDT itu sama dengan alfa S minus beta kali I ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian yang kedua, yang bawah saja ini ya, ini bisa sama dengan 0, salah satunya jika alfa S minus beta itu sama dengan 0 ya. Atau kita punya S-nya adalah beta per alfa. Nah,
Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika ketika S-nya sama dengan beta per alfa ya, I-nya itu akan membentuk garis horizontal. Contoh kita ambil salah satu saja ya, ketika kita ambil salah satu saja ketika alfanya 0,2 nih. Alfanya 0,2 ya, kita punya plotnya seperti ini ya. Tapi kita bisa menggambarkan selain ini ya, kita juga bisa menggambarkan kalau titik awalnya berbeda seperti apa ya, dengan cara kita menggambarkan yang dulu kita punya ya, phase plane atau bidang fase ya, di mana phase plane ini menggambarkannya seperti ini. Oh, ada yang lupa saya copy. XS, YS-nya ini harus saya copy, kemudian oke. Kemudian DF-nya adalah dari kita punya yang pertama adalah minus alfa kali X kali Y. Kemudian yang kedua adalah alfa kali X kali Y minus beta kali Y. Kita bisa melihat ini ya, ini sampai 1 semua. Seperti ini. Berarti ini pembaginya kurang banyak ya, misalkan dibagi 20. Kurang, dibagi 25 ya, biar lebih bagus gambarnya. Nah, kita punya phase plane seperti ini ya. Jadi, kalaupun kita mulai misalkan I-nya dari ada tapi tidak ada S, lama-kelamaan semuanya I-nya akan habis ya. Ini wajar. Nah, di sini yang ingin saya lihatkan adalah di sini tadi salah satunya DIDT itu 0 ketika S-nya adalah B per alfa ya. Beta per alfa, berarti kita perlu tambahan plot ya, yaitu plot beta per alfa, beta per alfa, kemudian pasangannya adalah 0 sampai
1. Line style-nya saya bikin dash. Dan tebalnya adalah 3, misalkan. Label beta per alpha. Ya. Jadi kita punya beta per alfanya yang di tengah ini ya. Kalau dilihat di sini ya, untuk I-nya dia mencapai puncaknya di situ selalu di beta per alfa ya. Kalaupun seandainya alfanya saya ganti, misalkan alfanya jadi 0,15. Maka kita tetap punya ini ya, puncaknya kita bisa lihat puncak kasusnya terjadi ketika banyaknya yang orang rentan itu adalah sebesar beta per alfa. Dari sini kita bisa dengan mudah mengidentifikasi, oh kira-kira nanti akan terjadi puncak-puncaknya itu kalau seperti ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bisa mengatakan bahwa untuk mencari solusi analitik dari persamaan ini hampir bisa dibilang kita tidak bisa cari solusi analitiknya ya. Makanya saya ingin beralih ke bagaimana kalau kita kasusnya, jadi kita punya SIR ya, tapi kasusnya kita arahkan ke kejadian di pandemi saat ini ya, COVID-19. Maka asumsi yang perlu kita tambahkan apa kira-kira? Pandemi COVID-19. Asumsi. Satu, asumsinya pasti sama ya. Yang pertama adalah orang yang kelompok S bisa terinfeksi jika berinteraksi dengan kelompok I ya. Kelompok S bisa terinfeksi jika berinteraksi dengan kelompok I ya, dan proporsional. Kemudian 2 ya, kelompok I yang menjadi sembuh proporsional terhadap banyaknya I. Di saat yang bersamaan ya, kelompok I yang meninggal proporsional terhadap banyaknya I juga. Misalkan ini ya. Nah, kemudian di COVID-19 kira-kira ada asumsi lain nggak yang perlu ditambahkan dari asumsi yang ada ini? Ada asumsi lain yang perlu ditambahkan? Oke, misalkan kita menambahkan asumsi ya. Kita menambahkan asumsi
vaksinasi ya. Kelompok S yang sudah divaksin langsung kebal dan proporsional terhadap banyaknya S. Misalkan kecepatan vaksinasinya ya. Misalkan laju vaksinasi proporsional terhadap banyaknya S. Misalkan ya. Oke, kita tidak perlu menambah banyak-banyak dulu ya. Ini dulu ya. Dari sini ya, kita tambahkan asumsi kelompok meninggal yaitu D ya. Berarti sekarang kita punya ada 4 blok. S, kemudian dari S bisa menjadi I, dari I ini bisa menjadi 2 kelompok ya, antara R yaitu recovered, kalau kemarin R-nya adalah remove ya, kita gabungkan antara data yang meninggal dan yang sembuh. Tapi di sini kita pakai recovered dan meninggal ya, death. Oke, kira-kira asumsi yang keempat, asumsi vaksinasi ya, ini dari diagram ini membuat panah baru dari mana ke mana? Kira-kira asumsi vaksinasi ini membuat panah baru dari mana ke mana? Halo? Halo? Tadi D itu apa ya, Pak? D itu D itu meninggal ya. D itu death. Ini kelompok D ya. Terus kelompok sembuh ini adalah kelompok R. Berarti ada kelompok yang udah divaksinasi gitu, Pak? Nah, kalau kebal ya, asumsinya sembuh itu kan berarti kayak kita sudah kebal ya. Bedanya kalau sembuh itu kita vaksinasinya alami. Dari sakit dulu, kemudian sembuh. Itu seolah kita mendapat vaksinasi alami ya. Tapi kalau kita ada intervensi vaksinasi, kira-kira efeknya apa? Efeknya adalah yang dari S ini bisa langsung ke R. Ini ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya. Sure. Nah, kemudian untuk S menuju I ini sama prosesnya ya. Dia adalah alpha S I ya. Nah, cuman bedanya I menuju R ini seperti apa? I menuju D seperti apa? Nah, ini di sini kita misalkan I menuju R adalah beta I ya. Sedangkan I menuju D-nya adalah theta I ya, proporsinya. Kemudian proporsi vaksinasi misalkan kita punya delta S ya. Jadi karena kita punya proporsi yang divaksin itu adalah sesuai dengan banyaknya S pada saat itu misalkan ya. Nah, kira-kira dari sini apa yang bisa kita dapat? Oke. Pertama, kita pasti dapat modelnya ya. Modelnya adalah DS DT adalah ya minus alpha SI, ada lagi nggak kira-kira? DSDT ini minus alpha SI aja atau ada lagi? Kalau dari gambar diagram yang di atas.
ada R sama D-nya, Pak. Harusnya. Enggak, untuk DSDT dulu, ya, perubahan S. Selain minus alfa SI, ya, ada lagi nggak kira-kira tambahannya? Ada, Pak. Apa? Itu yang di atas delta kali S. Terus tandanya plus atau minus? Plus, Pak. Plus. Saya tulis dulu ya. Plus delta S, gini ya. Oke. Plus itu, ya, sambil saya jelaskan ya. Mungkin kemarin lupa. Jadi plus itu artinya arah panahnya masuk, sedangkan delta S ini arah panahnya keluar atau masuk? Oh iya, Pak, harusnya minus keluar. Minus, ya. Oke. Kemudian DI DT. Apa DI DT ini? Yang panah masuk adalah alfa SI, ya. Kemudian panah keluarnya adalah Minus BI. beta I minus I beta minus I, ya. Kemudian DR DT, ya. Asumsinya R ini kumpulan orang yang sembuh atau sudah divaksinasi, gitu ya. Karena kita mau yang simpel dulu, ya. Kita nggak mau sulit-sulit. Kita hanya ingin tahu efeknya apa, gitu ya. DRDT ini karena masuk semua, berarti kita punya delta S ditambah beta I, ya. Kemudian DT adalah delta I, theta I. Nah, ini kita bikin asumsi masih sama, ya. Asumsinya sekarang masih sama, yaitu S tambah I tambah R tambah D itu sama dengan 1. Nah, untuk kasus COVID, ya. Kasus COVID-19, parameter beta itu adalah 1/14. Karena apa? Karena secara teoretis rata-rata dari awal terinfeksi sampai sembuh adalah 14 hari. Itu parameter beta. Nah, tapi parameter lainnya gimana? Nah, ini parameter lainnya kita nggak tahu, ya. Oke. Sekarang kita asumsikan kita punya data, kemudian kita fitting, ya. Asumsi penyebaran COVID-19 di suatu daerah tanpa vaksinasi memiliki parameter dapat digambarkan dengan parameter, misalkan alfanya adalah 0,1 atau jangan 0,1 deh, 0,0
3 misalkan ya, kita nggak tahu ya. Dan parameter kematian yaitu theta adalah misalkan tetanya itu, jadi setiap 10 kasus yang sembuh misalkan ada 1 yang meninggal. Kalau di Indonesia persentase yang meninggal dibanding sembuh berapa ya? Di Indonesia itu yang tercatat ya, tidak tahu sebenarnya gimana, kita anggap yang tercatat saja. Yang tercatat adalah yang meninggal 143.909 dan yang sembuh adalah 4.109.068 orang. Berarti rasionya adalah 143 909 dibagi 4109068. Ya, kira-kira rasionya adalah 3% ya, 3,5%. Berarti anggaplah theta ini 0,035 kali beta gitu ya. Anggaplah ini. Nah, di sini kita ingin mencoba lihat efek dari perubahan proporsi bagaimana efek dari percepatan vaksinasi Nah, untuk itu kita ambil ini ya, kita coba simulasikan langsung secara numerik. Itu yang banyak kalian temui. Jadi kita punya di awal adalah persamaannya adalah minus alfa SI, kemudian minus alfa SI plus delta. Delta ini asumsinya adalah parameter keempat ya, berarti P4 kali, bukan plus tapi minus, S kali X1. Kita tambahkan di sini X4 adalah D. Kemudian parameternya P3 adalah theta dan P4 adalah delta. Maka kita punya ini kemudian dikurangi lagi dengan, untuk I-nya ya, dikurangi lagi dengan P3 kali X2. Kemudian R-nya adalah P2X2 ditambah P4 kali X1. Kemudian yang terakhir adalah D. D-nya itu adalah P3 kali X2. Kemudian kita misalkan S0-nya itu, I0-nya itu, R0-nya itu, D0-nya tidak ada yang meninggal ya. D0-nya
adalah 0 juga. Kemudian tadi kita misalkan alfanya adalah 0,03 dan betanya adalah 1/14. Kondisi awalnya adalah S0, I0, R0, dan D0. Parameternya adalah alfa, beta, theta, dan delta. Oke, kita misalkan tetanya adalah berapa? 0,035 kali beta, dan deltanya kita misalkan di awal deltanya adalah 0 dulu ya. Kita misalkan itu, kemudian kita plot sol t, itu di mana yang di awal ini labelnya adalah S, kemudian IRD ya, I itu 2, R itu 3, dan D itu 4. Kalau kita lihat ya, plotnya akan jadi seperti ini. Oh, ternyata kalau misalkan parameter alfanya sekecil itu ya, 0,03, tanpa vaksinasi pun itu pandeminya tidak terjadi. Bisa dilihat di sini I-nya langsung habis ya. Coba kalau misalkan alfanya kita naikkan jadi 0,05, apakah pandeminya terjadi? Ternyata masih belum. Kalau alfanya 0,1, maka pandeminya hampir terjadi. Atau bisa jadi sudah terjadi. Karena ini sampai sekitar berapa persen ya? Sampai sekitar pengurangan S-nya itu kira-kira ada hampir 50% ya, ada sekitar 45%-an. Jadi ada sekitar 55% yang sempat terpapar. Oke. Kita ambil yang ekstrim ya, misalkan alfanya 0,3. Maka kasusnya akan jadi seperti ini. Jadi ada kurang lebih 90 sekian persen ya, hampir 95% atau kurang lebih 95% yang terpapar, yang pernah sakit COVID. Nah, kemudian apa efek dari vaksinasi ya? Kalau di sini kan belum ada vaksinasi ya. Kemudian bagaimana kalau kita kasih vaksinasi langsung dari awal? Asumsinya di awal tuh kita langsung ada vaksinnya gitu ya. Misalkan setiap harinya itu dari proporsi orang yang tidak sakit itu kita vaksin sekitar 5%. Anggaplah kapasitas vaksin kita besar. Ternyata dengan vaksinasi 5% ya, ternyata puncaknya kalau tadi 0 dulu ya. Kalau tidak ada vaksinasi, puncak kejadiannya itu bisa sampai pada saat yang bersamaan hampir 40% penduduk kena penyakit ini. Tapi dengan kita memberikan vaksin 5% saja dari orang sehat ya, setiap harinya, maka kita bisa menekan banyaknya
banyaknya yang di puncak ya. Jadi ini istilah flattening the curve itu seperti ini. Jadi kita ingin buat kurva yang warna merah ini sedatar mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan vaksin. Ternyata puncaknya jadi cuman sekitar 10%-an gitu ya. 12%-an lah. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Bener, nggak ada nih. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya, terakhir ya. Terakhir ya. Bagaimana jika ada reinfeksi? Bagaimana jika ada kasus reinfeksi? Infeksi ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah pernah gitu ya, kalau di kasusnya flu babi itu kan kasus reinfeksi hampir bisa dibilang tidak ada sama sekali gitu ya. Sehingga apa namanya? Kita bisa langsung panahnya cuma dari S ke I ke R saja. Tapi di COVID ternyata, di kasus COVID ya, di kasus COVID itu ternyata kita punya beberapa kasus reinfeksi. Sekarang ini R, kemudian ini D ya. Panah ke sana. Kemudian kita ada vaksin ya, vaksin seperti ini. Dan kasus reinfeksi, yaitu dari R balik ke S lagi. Ya, jadi maksudnya walaupun sudah sembuh atau sudah divaksin itu masih bisa kena. Kita tetap dapat ini alfa S I. Gitu ya. Kemudian tadi ini beta I. Kemudian yang ini adalah theta I. Vaksinasinya delta S. Misalkan kasus apa namanya reinfeksinya itu adalah dari R ke S ya, berarti misalkan kita punya gamma R, maka persamaannya akan berubah ya, berubah sedikit. Yaitu sekarang yang kita punya adalah ds dt itu adalah minus alpha SI minus delta S ditambah gamma R. Kemudian DI dt itu adalah alpha SI minus beta I minus theta I, dan dr dt adalah beta I plus delta S minus gamma R. Oh, ini plus delta S ya, sorry. Kemudian dt-nya tidak berubah, yaitu theta I. Nah, kita langsung implementasikan saja ya ke sini. Bahkan kita coba tes tanpa vaksinasi gitu ya. Kita tambahkan di sini parameter kelima, yaitu P5 adalah gamma.
misalkan gamanya suatu bilangan gitu ya. Misalkan kasus reinfeksi itu terjadi kira-kira 5 dari 100.000 kasus gitu ya, kita nggak tahu. Asumsikan itu gitu ya. Nah, di sini kemudian kita mau coba lihat nih, kira-kira kalau ada kasus reinfeksi apakah pada akhirnya semua orang akan kena? Maksudnya apakah titik equilibriumnya itu akan berubah gitu ya? Plus P5 kali X3. Kemudian yang di ketiga itu tinggal min. Ya. Ini. Ternyata kalau kasusnya ada kasus reinfeksi, ya, kalau misalkan kecil, ya, hanya 5 dari 100.000 orang misalkan, di sini kasus tanpa reinfeksi kita tes tanpa vaksinasi juga ya. Di sini puncaknya terjadi kira-kira di hari ke 25 sampai 30 ya, kita nggak tahu, dan di angka hampir 40% ya, mungkin 37%. Tapi kalau ada reinfeksi, ya, ternyata ini agak sedikit kalau kita mau plot agak lebih niat ya, dia geser agak sedikit lebih ke kanan dan puncaknya agak sedikit lebih banyak. Tapi pada akhirnya tetap akan habis gitu, karena reinfeksinya kasusnya sangat sedikit. Misalkan kasus reinfeksinya kita kejadiannya lebih banyak gitu ya, 5 dari 10.000 orang atau 5 dari 1.000 orang gitu ya. Maka plotnya akan berbeda. Mungkin saya perlu menggambarkan sampai hari ke 1.000 gitu ya, 3 tahun. Ternyata kalau ada kasus reinfeksi ya, dia lama-lama ya, dia akan terus yang meninggal pasti akan terus naik gitu fungsinya. Dan suatu saat banyaknya orang yang rentan sakit itu akan akan datar gitu ya. Tapi grafiknya akan naik turun ya. Jadi infeksinya itu naik terus turun, tapi karena ada reinfeksi naik lagi dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan asumsi yang cukup sederhana ya, kita bisa menggambarkan kasus sebenarnya. Permasalahannya hanya apa? Permasalahannya hanyalah apakah kita bisa membandingkan validasi langsung dengan datanya. Kalau kita bisa langsung validasi dengan datanya, bisa jadi kita bisa mengubah model kita sehingga kita mendapatkan model yang paling akurat. Itu ya. Materi hari ini cuman sampai di situ saja ya. Kita hanya testing saja ini ya. Ini saya tambahkan satu tes, misalkan 20 setiap harinya itu ada 5% yang divaksin gitu ya. Ternyata kasusnya jadi berbeda grafiknya. Nah, materi hari ini sampai di situ saja. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini, sampai bertemu hari Rabu depan. Dan Rabu depan ada mungkin 4-5 kelompok yang akan presentasi ya. Oke, presentasi progres ya, bukan hasil ya. Kalian tidak harus mempunyai hasil sampai akhir di pertemuan hari Rabu pekan depan. Kemudian hari Kamisnya nanti kita akan coba studi kasus. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai bertemu hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.